Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu sebenarnya rencana Bapa kah atau rencana iblis? Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah suatu keniscayaan. Paham maksudnya saudara? Itu adalah resiko yang tidak dapat dihindarkan. Sama seperti seorang tentara dikirim ke medan pertempuran. Resikonya mati, tidak terhindarkan. Ya kan? Yesus juga berperang bukan main-main ini. Yang mau dia tebus, yang mau dihapuskan dosa umat manusia saudaraku. Ya kan? Dan resiko tentang kematian itu sudah tahu di depan mata, tidak bisa dia lari. Dia cuma bisa berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini bisa lalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Hanya bisa begitu. Yesus tahu dia tidak bisa menghindarkan diri daripada proyek ini. Ya kan? Proyek ini pasti membawa dia pada kematian. Sama seperti engkau diutus berperang. Resikonya mati itu tidak bisa terhindarkan saudaraku. Jadi rencana Bapa di sorga itu bukan terkait kematian Yesusnya. Tetapi itu merupakan resiko yang harus diambil. Tidak bisa dihindarkan. Karena Yesus sedang diutus ke tengah-tengah kegelapan dunia ini saudaraku. Jadi kematian Yesus Kristus itu merupakan resiko dari rencana. Ya, rencana Bapa di sorga terkait keselamatan. Jadi ketika Yesus tergantung di kayu salib, ada firman Tuhan yang mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu sebenarnya adalah kutuk yang ditimpakan kepada kita. Itu yang diambil alih oleh Yesus Kristus. Yesus mengambil alih. Kita yang seharusnya ya kan, menerima kutuk dan siksa api neraka itu. Tetapi Yesus menanggung untuk kita. Bagi setiap kita yang percaya. Ada satu cerita saudaraku ya. Ada seorang panglima tentara. Ya, di masa perang. Tiba-tiba suatu hari datang laporan dari prajuritnya bahwa stok makanan mereka itu ada yang mencuri. Lalu kemudian diperintahkan mereka untuk lebih waspada dan kalau ketangkap hadapkan itu pelakunya ke depan si panglima tentara ini. Suatu ketika tertangkaplah ya yang melakukan pencurian stok makanan daripada tentara-tentara ini saudara. Maka diberikan perintah kepada prajurit itu untuk menghukum pelaku itu dengan cambukan. Ya kan? Sekian kali cambukan itu harus dilakukan sebagai hukuman. Tetapi cambukan itu akan mulai dilakukan pada waktu panglima tentara itu hadir di situ untuk menyaksikan siapa pelakunya. Tiba pada jam dan hari yang ditentukan saudaraku, panglima tentara ini datang dan dia sangat terkejut. Ternyata pelakunya itu adalah ibunya sendiri saudara. Ya kan? Lalu apa yang dia perbuat? Dia lepaskan seragam panglimanya itu. Lalu dia berjalan mendekati ibunya di tiang itu. Lalu dia mendekap kuat-kuat ibunya. Dan dia perintahkan untuk mulai mencambuk. Sehingga cambukan itu tidak pernah mengenai ibunya. Tetapi kepada dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita saudaraku. Dia tidak rela kita disakiti. Dia merelakan dirinya sebagai cover pelindung. Biar dia yang dicambuk, dia yang dihina. Dia yang masuk ke dalam neraka itu. Supaya kita tidak ada di sana. Jadi mustahil iblis berperan di dalam proyeknya Bapa di sorga untuk menyelamatkan umat manusia. Karena iblis tidak pernah menghendaki manusia itu diselamatkan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 di situ sudah dikatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula.